Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Diansyah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas praktikum B, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan praktikum sistem embedded, lebih tepatnya materi komunikasi serial UART. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke slide pertama. Di sini ada pengertian dari UART. Jadi, UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah metode komunikasi serial asinkronus yang mengirimkan data bit per bit melalui jalur TX dan NX tanpa sinyal clock bersama. Konsep dasar dari serial, komunikasi serial mengirimkan data secara berurutan menggunakan satu jalur untuk transmisi yang membuatnya lebih efisien dalam penggunaan pin dibandingkan dengan metode paralel. Sedangkan keunggulan dari komunikasi serial yaitu dengan penggunaan pin lebih sedikit, komunikasi serial efektif untuk jarak jauh, mengurangi kompleksitas kabel, dan meningkatkan kehandalan dalam sistem embedded. Selanjutnya di sini struktur frame data dalam UART. Data dikirim dalam bentuk frame yang terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama itu start bit. 1 bit menandakan awal pengiriman data logika 0. Data bits 5 sampai 9 umumnya 8 bit. Berisi data utama yang dikirim. Parity bit atau opsional digunakan untuk deteksi kesalahan data. Stop bit 1 atau 2 bit menandakan akhir pengiriman logika 1. Struktur ini memastikan data dapat diterima dengan benar dan sinkron. Selanjutnya di sini ada konfigurasi 8N1. Konfigurasi 8N1 mengacu pada pengaturan umum UART dengan 8 bit data tanpa parity dan 1 stop bit. Selanjutnya ada baud rate. Jadi baud rate adalah ukuran kecepatan pengiriman baud rate per detik dalam komunikasi serial. Memastikan keselarasan antara pengirim dan penerima. Jadi baud rate itu agar komunikasi itu dapat terjalin. Misal dari STM-nya itu 9600 baud rate-nya. Berarti di ESP juga harus diatur sekian agar dapat berjalan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada metode polling. Jadi metode polling melibatkan CPU yang terus-menerus mengecek ketersediaan data. Sederhana namun bisa menghabiskan sumber daya. Selanjutnya ada metode interrupt. Metode interrupt memungkinkan CPU untuk merespons secara efisien saat data tersedia, meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada metode DMA. Jadi metode DMA itu memfasilitasi transfer data langsung ke memori tanpa melibatkan CPU, meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem. Dan di sini ada perbandingan dari ketiga metode tersebut. Yang pertama itu polling. Polling menggunakan sumber daya CPU tinggi karena harus terus memeriksa ketersediaan data, tetapi mudah diimplementasikan untuk sistem sederhana dan memerlukan konfigurasi tambahan. Sedangkan metode interrupt menawarkan efisiensi lebih baik dengan membebaskan CPU untuk tugas lain karena hanya aktif saat data tersedia. Ideal untuk aplikasi real time. Selanjutnya ada metode DMA. Metode DMA sangat efisien dengan transfer data langsung ke memori tanpa keterlibatan CPU. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi dan volume data besar. Selanjutnya di sini ada ring buffer dan parsing. Jadi ring buffer adalah metode penyimpanan data secara melingkar yang digunakan untuk menampung data sementara sebelum diproses.
Metode ini sangat efektif untuk mencegah kehilangan data saat data masuk secara terus-menerus. Parsing adalah proses mengolah data yang diterima agar sesuai dengan format yang diinginkan. Misalnya memisahkan data berdasarkan tanda tertentu atau melakukan validasi menggunakan checksum. Kedua teknik ini sangat penting dalam komunikasi UR untuk memastikan data yang diterima dapat digunakan dengan benar. Selanjutnya di sini ada UR pada ESP32 dan STM32. Yang pertama itu UR pada ESP32. ESP32 memiliki fitur UR yang fleksibel, memiliki hingga 3 UR, pin TX dan NX bisa dipindah atau flexible pin mapping, dan mendukung interrupt dan DMA, cocok untuk aplikasi IoT dan prototyping. ESP32 unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya ada UR pada STM32. STM32 dikenal dengan performa tinggi, mendukung banyak UR dan USART, fitur lengkap, DMA, interrupt lanjutan, stabil untuk komunikasi berkecepatan tinggi, cocok untuk sistem industri dan real time. STM32 unggul dalam stabilitas dan performa. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk program dari STM32 komunikasi serial dengan FTDI. Yang pertama yaitu di sini di atas ini ada include seperti biasa, yaitu untuk memanggil library-nya, dan di sini di programnya intinya itu berfungsi untuk menampilkan tulisan. Di sini saya menuliskan tembok ratapan Solo yang akan keluar di serial monitor saat STM32-nya dihubungkan dengan FTDI. Di sini untuk rangkaian dari STM ke FTDI itu seperti ini. Jadi untuk pin RX-TX itu dihubungkan ke PA10 sama PA9, dan ground dengan VCC-nya dihubungkan dengan di sini di STM pakai ground dan VCC-nya sebesar 3,3 volt. Lalu di sini dihubungkan dengan ST-Link dan COM ke laptop dua-duanya. Jadi di sini kita coba untuk upload programnya. Nah, di sini sudah sukses. Lalu di sini kita tinggal membuka untuk serial monitornya. Dan kita pilih COM-nya. Di sini COM-nya 10 dan kita start monitoring. Maka di sini nanti di serial monitor akan menunjukkan tulisan Hello World seperti pada serial print ini, Hello World. Dan delay-nya itu sebesar 2 detik. Nah, di sini saya sudah membuka untuk program di Visual Code untuk percobaan yang kedua, yaitu ESP32 yang dikomunikasikan serial dengan FTDI. Jadi di sini untuk programnya itu mirip dengan yang STM32, namun di sini saya mengubah untuk serial printnya. Jadi di sini saya mengeprintkan itu kelompok 3 gacor. Jadi ketika komunikasi serial antara ESP32 dan FTDI ini sudah terhubung, maka nanti di serial monitor itu akan keluar kelompok 3 gacor yang menandakan bahwa komunikasi serial antara FTDI dan ESP32 itu berhasil. Seperti itu. Dan untuk delay-nya itu saya memakai 2 detik. Jadi untuk percobaan kedua ini sama seperti sebelumnya, namun di sini kita menggunakan ESP32 yang
dikomunikasikan serial dengan FTDI menggunakan pin RX-TX beserta ground dan VCC. Jadi di sini RX dari FTDI dihubungkan ke TX ESP32 dan TX FTDI dihubungkan ke RX ESP32 dan kita memakai ground dan VCC-nya 3 volt. Nah, di sini kita coba untuk upload dari programnya. Nah, di sini untuk programnya sudah sukses. Kita buka untuk serial monitor. Lalu di sini kita start monitoring. Nah, di sini nanti akan menampilkan tulisan yaitu kelompok 3 gacor karena di sini kita mengaturnya di serial printnya yaitu kelompok 3 gacor dan kita mengatur delaynya itu sebesar 2 detik. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program untuk ESP to ESP. Jadi di sini kita mengkomunikasikan serial untuk ESP to ESP. Di sini untuk programnya itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk ESP yang pertama dan yang kedua itu untuk ESP yang kedua. Jadi pertama itu di sini ada button pin dan LED pin. Jadi kita memakai push button dan LED. Untuk pinnya itu di pin 12 untuk buttonnya dan LED-nya itu pin 14. Nah, lalu di sini di bawahnya itu ada perintah serial. Jadi ketika yang CMD send on, jadi di sini yang perintah yang dikirim untuk menyalakan. Terus yang send off yaitu untuk mematikan, sedangkan yang res V on yaitu untuk diterima dari ESP yang kedua gitu, yang B. Nah, sebaliknya jika yang ESP1 itu yang B itu untuk menyalakan dan mematikan dan A itu untuk menerima dari ESP1-nya lagi juga. Nah, dan untuk programnya itu di void shape up itu di sini untuk kita menggunakan pull up untuk menyalakan dan mematikan LED-nya dan di sini sama juga tinggal di bolak-balik gitu aja. Misal kita nyalakan lampu dari ESP yang satu, kita menggunakan push button dari ESP yang kedua dan sebaliknya. Nah, jadi selanjutnya di sini untuk percobaan ketiga itu kita mengkomunikasikan dua ESP. Jadi di sini konsepnya itu ketika ESP satunya ini push buttonnya ditekan, maka akan menyalakan LED dari ESP satunya ini dan sebaliknya ketika push button dari ESP satunya ini ditekan maka LED dari ESP yang ini akan menyala. Jadi ini kan push button dari ESP kedua, kita coba tekan, maka di sini LED dari ESP yang pertama akan menyala dan sebaliknya ketika kita menekan push button yang kedua ini akan menyalakan LED yang ini. Nah, dan di sini ketika dipencet maka di serial monitor itu akan muncul di sini ada LED nyala dan LED mati. Fungsinya untuk mengirimkan kode pada ESP32 yang satunya dan ketika tombol yang satu ditekan akan mengirimkan juga kode untuk menyalakan LED yang menyambung pada ESP yang kedua. Dan terakhir di sini ada project dari kita. Di sini itu kita mengkomunikasikan untuk ESP32 ke STM32. Jadi fungsi ESP32 itu mengendalikan dari STM32 ini untuk menyalakan 4 LED beserta 2 push button menggunakan GUI dari Python. Jadi untuk program dari ESP itu seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat untuk pin RxTX-nya itu GPIO 16 dan 17.
Dan di sini bisa kita lihat, jadi fungsinya itu untuk ESP32 ini programnya untuk memerintah si STM32 untuk menyalakan lampunya. Dan di STM32 di sini kita bisa lihat juga untuk programnya itu terdapat beberapa pin untuk menyalakan LED-nya. Jadi LED-nya itu ada 4 yaitu PB0, PB1, PC14 dan PC15 untuk pin LED-nya. Dan untuk pin push button-nya itu PA0 dan PA1. Dan di sini programnya itu meminta untuk menyalakan LED dan push button-nya menggunakan dari GUI ini ya teman-teman, GUI Python ini. Jadi nanti kita bisa menyalakan dan mematikan lampunya dari GUI Python ini teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk percobaan keempat ini kita melakukan komunikasi serial. Pertama itu laptop mengirimkan program untuk ke ISP, lalu ISP itu dihubungkan dengan komunikasi serial RTE ke STM32, lalu STM32 ini menerima program dari ISP dan menyalakan keempat LED ini dan beserta 2 push button. Jadi di sini untuk percobaan keempat itu programnya sudah jadi. Di sini kita menggunakan interface dari Python dan kita konekkan dengan COM7. Lalu ketika kita pencet LED 1 on, maka di sini LED 1 akan menyala dan kita pencet lagi untuk LED 2. LED 2 akan menyala. Dan di sini LED 3, selanjutnya LED 3 akan menyala, dan terakhir LED 4 akan menyala. Dan kita coba untuk off-kan satu-satu. Di sini LED 1 kita off-kan maka akan off, LED 2 di off-kan akan off, dan LED 3, 4 kita off-kan sekalian maka di sini akan mati semua. Dan kini kita coba untuk LED menyala. Dan di sini akan menyala semuanya. Dan kita coba matikan semuanya. Di sini akan mati. Dan ketika kita pencet push buttonnya, maka di sini akan terbaca button 2 press. Dan kita coba lagi untuk button ke-1-nya. Kita pencet. Di sini akan ada tampilan yaitu button 1 press. Nah, setelah kita melihat dari praktikum ini, untuk kesimpulannya itu UART memiliki metode komunikasi serial yang sederhana namun sangat penting dalam sistem embedded dengan memahami struktur frame, konfigurasi, dan metode pembacaan data. Komunikasi dapat dilakukan dengan efektif. Keberhasilan komunikasi UART sangat bergantung pada kesesuaian konfigurasi seperti baud rate dan format data. Selain itu, penggunaan metode seperti interrupt dan DMA dapat meningkatkan efisiensi sistem. Dengan pengelolaan data yang baik melalui buffer dan parsing, UART dapat digunakan secara optimal dalam berbagai aplikasi. Dan terakhir di sini, saya akan menjelaskan perbandingan dari UART untuk STM32 dan ESP32. Jadi, ESP32 dan STM32 sama-sama mendukung komunikasi UART, namun memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaannya. ESP32 lebih unggul dalam fleksibilitas, sedangkan STM32 lebih unggul dalam stabilitas dan kontrol sistem. Dari sisi konfigurasi, ESP32 memungkinkan pemetaan pin UART secara bebas, flexible pin mapping, sehingga memudahkan dalam perencanaan hardware. Sementara itu, STM32 memiliki konfigurasi pin yang lebih terstruktur, namun memberikan kontrol yang lebih presisi. Dalam hal performa, STM32 lebih stabil untuk komunikasi berkecepatan tinggi dan aplikasi real time, terutama karena dukungan DMA dan interrupt yang lebih optimal. Sebaliknya, ESP32 tetap memiliki performa yang baik,
tetapi lebih sering digunakan untuk aplikasi IoT yang tidak terlalu kritis terhadap timing. Secara umum, ESP32 cocok digunakan untuk pengembangan cepat dan sistem berbasis jaringan. Sedangkan STM32 lebih cocok untuk aplikasi industri yang membutuhkan kestabilan tinggi dan kontrol yang lebih detail. Nah, cukup sekian untuk penjelasan materi beserta simulasi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.